Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, kali ini kembali saya membagikan konten seri Bomantake yang kedua. Jika pada episode pertama saya lebih mengulas mengenai kelahiran Sang Boma, kali ini saya melanjutkan cerita itu tentang kisah lahirnya Darmadewa, Darmadewi. Para pemirsa yang budiman, dikisahkan ada 2 titik putih. Ini malam, 2 titik putih di angkasa. Setelah dilihat, ternyata tidak lain adalah Dewa Wisnu, Dewa Brahma turun dari sorga. Ya, turun dari sorga. Kemudian sampai di sebuah taman yang indah. Tamannya kayak ini indah, ya. Namanya Taman Nagasari. Taman Nagasari. Yang amat indah mempesona. Sesampainya di taman, Dewa Wisnu menghampiri hamparan bunga itu, memetik setangkai bunga, sekuntum bunga, dan setelah mendoakannya, lahir seorang kesatria. Namanya Darmadewa. Hebat kan? Hanya memetik bunga, hebat gak? Didoakan, lahir seorang kesatria. Namanya Darmadewa. Dewa Brahma tidak mau kalah. Kemudian Dewa Brahma mengambil juga bunga. Didoakan, lahir seorang putri. Namanya Darmadewi. Ya, Darmadewa. Tadi ya, yang laki, yang perempuan namanya Darmadewi. Darmadewi. Keduanya kemudian hasil ciptaan kedua dewa itu disepakati dinikahkan di Taman Nagasari itu. Secara simbolis dinikahkan. Jatuh karmanya dibuat agar Darmadewa jatuh karmonya Darmadewi. Bapak Ibu yang terhormat, ini sebuah cerita. Sebagian dari kita sudah membaca Bomantake. Tapi sebagian dari kita juga belum membaca. Oleh karena itu, tujuan konten ini untuk menyebarluaskan betapa ada kisah Sang Bomantake yang patut kita ketahui. Sepeninggal Dewa Wisnu dari Taman Nagasari, Wisnu selalu cemas. Cemasnya kenapa? Dia gak bisa melepaskan dari kecemasannya terhadap ulah anaknya yang disebut Bomantake. Hasil perkawinannya dengan Dewi Pertiwi tadi. Dewi Pertiwi memanjakan, memberikan
hadiah Dewa Wisnu berupa cupu Wijaya Kusuma kepada Bomantaka. Tambah cemas Wisnu. Aduh, raksasa anakku sudah sombong. Kemudian diberi ajian Wijaya Kusuma yang dapat menghidupkan setiap orang siapapun yang mati. Kemudian Dewa Wisnu yang telah menciptakan Dharma Dewa memintanya, "Nak, Dharma Dewa, kamu pergi ke sana, ke kerajaan Dwaraka. Kamu akan menjadi putra Kresna bernama Samba. Melalui istri Kresna yang disebut dengan Jambawati. Jambawati belum punya anak, sedang mengandung. Masuklah ke janinnya Dewi Jambawati, sehingga engkau akan menjadi Samba putra Kresna. Sedangkan Dharma Dewi kemudian diminta pergi ke negara Mandura, menemui istri Prabu Jayantaka, Dewi Dursila, yang kemudian akan lahir Kunarbawa, reinkarnasi menjadi Dewi Januwati. Jadi Tuhan itu sudah menandai bahwa Dharma Dewa dengan Dharma Dewi akan menjadi suami istri melalui jalannya masing-masing. Dharma Dewa akan lahir dari rahim Jambawati di kerajaan Dwaraka dan terlahir menjadi Samba. Sementara Dharma Dewi nanti akan numadi menjadi Dewi Januwati di kerajaan Mandura. Bapak Ibu, para sedharma dimanapun berada, kita sudah mendengar bahwa Dewi Januwati yang kesohor akan kecantikannya di kerajaan Mandura. Banyak raja ingin mempersunting, tapi satu pun tidak diterima karena hatinya Januwati sudah ada kontak dengan Samba mulai dari kelahiran sebelumnya. Itu dia sudah melaksanakan semaya janji pada saatnya nanti akan ketemu lagi, bukan lagi dalam kapasitas sebagai Dharma Dewa Dharma Dewi, tapi menjadi Samba dan Januwati. Berita mengenai kecantikan Januwati sampai ke telinga Bomantaka. Karena itu Bomantaka sesumbar, saya harus dapatkan Dewi Januwati yang cantik itu. Siapapun tidak boleh menolak lamaranku. Ya, raksasa gitu. Ya juga ya. Dan kemudian Bomantaka mengutus kedua patihnya, Mudrakarna dan Arya Karna. Dua patih diutus
untuk ke Manduraka, meminang Dewi Januati yang diutus patihnya Mudra Karna dan Arya Karna. Sesampai di kerajaan Manduraka, kedua patih ini menyampaikan maksudnya kepada sang raja. Paduka Raja, amba ini utusan Prabu Bonmantaka, ingin mengajukan lamaran agar Putrinda Dewi Januati menjadi prameswari dari Bomantaka. Ya, raja kemudian berkata, maafkan Mudra Karna dan Arya Karna. Maafkan, anak kami tidak berkenan menjadi istri atau prameswari Bomantaka. Bawalah seluruh upeti ini, sampaikan permohonan maaf kami. Apa yang terjadi? Kedua patih ini, Mudra Karna dan Arya Karna ini berunik. Gimana caranya biar Bomantaka marah? Sang provokator ini kemudian merekayasa berita hoak. Ya. Akhirnya sampai di kerajaan Bomantaka. Paduka Boma, upeti kita dikembalikan. Malahan raja, orang tuanya dari Dewi Januati menjelek-jelekkan Paduka. Berani-beraninya seorang raksasa yang jelek, mau meminang, melamar anakku yang cantik. Wah, pokoknya telinga saya sampai tidak bisa tahan menerima. Ini diprovokasi oleh kedua Mahapatih ini. Ya, kerajaan Mandura akhirnya diserang Bomantaka dan Raja Jayantaka tewas. Ibunya yang disebut dengan Dewi Dursila melaksanakan Satya Geni, melebur di geni. Suaminya tewas karena diserang oleh Bomantaka. Istrinya melaksanakan upacara Satya Geni. Satya di geni. Jadi melakukan kesetiaan, sumpah kesetiaan melalui api. Apa yang terjadi? Setelah kerajaan Mandura ditaklukkan oleh Boma, maka Dewi Januati sambil menangis dibawa ke kerajaan Bomantaka. Tapi kembali Dharma Dewi yang sudah menjelma menjadi Januati ini pura-pura bersedia karena dia ketakutan. Ya, tapi dengan satu syarat. Saya akan bersedia menjadi prameswari Paduka Boma kalau pada saat duduk di pelaminan nanti, saya harus didampingi oleh dua bidadari, Suprabo dan Nilotama. Ini strategi dari Dewi Januati. Saya mau nikah, saya mau duduk di pelaminan, tapi saya bersedia kalau nanti yang mendampingi di pelaminan Dewi Suprabo, Dewi Nilotama.
Ya. Apa yang terjadi? Bomantaka senangnya bukan main. Dalam hatinya dia bilang begini, hahaha. Ternyata perempuan itu, Dewi Januati itu yang tadinya mahal, ternyata sudah berpikir tentang pelaminan ya. GR dia. Ya. Dia sudah bisa berpikir tentang pelaminan. Itu sebabnya dia meminta agar bidadari Supraba dan bidadari Nilotama menjadi pengapitnya. Wah, senangnya. Beres. Ya. Saya akan cari Suprabo dan Nilotama hari ini juga ke surga. Besok paginya Bomantaka mengumpulkan seluruh penggawa. Dia ngomong begini, kalian harus bersiap. Karena aku ingin menjemput Supraba dan Nilotama di surga. Bomantaka yang sudah memang mulai merasa berkuasa dan sombong. Ini keputusan bulatku. Tidak bisa diganggu-gugat. Wah, merasa sudah sangat berkuasa. Segalanya boleh dilakukan. Daripada menjadi duri dalam daging, ujar Bomantaka. Akhirnya surga diserang. Suprabo dan Nilotama diizinkan dibawa ke Marcepada. Semata-mata oleh para dewa untuk menghindari keributan besar. Tetapi di pikiran Bomantaka berbeda lagi. Para dewa takluk padaku. Surga telah menjadi bagian dari jajahanku. Itu sombongnya dia. Ya. Padahal yang tunggal mengizinkan membawa Nilotama dan Suprabo semata-mata menghindari pertempuran dahsyat di surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pemirsa dimanapun berada, kepergian Bomantaka mencari Suprabo dan Nilotama ke surga dimanfaatkan oleh Januati. Menceritakan bahwa ia sesungguhnya adalah Punarbao, reinkarnasi dari titisan Darmodewi. Putra Brahma, kekasihku Dayang, sesungguhnya tidak lain adalah Darmadewa. Sudah menitis sekarang dia menjadi Raden Samba, putra Prabu Kresna. Ini curhat kepada Pak Dayang yang melayaninya. Kayak dulu Dewi Sita ada Dayang yang mendampingi. Ini pun begitu. Semua ini adalah jalan karma yang harus kami lalui. Maksudnya kami itu Darmodewa maupun Darmodewi. Melalui proses berliku, awal dan akhir akan dipertemukan lagi dalam waktu yang tepat. Gus sudah kawin? Yakinlah bahwa jatuh karma Gus itu sudah ditentukan sejak di surga. Ya? Kata naskah ini. Semua ini karena kehendak Dewata yang jagat nata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menarik pesan penting sesuluh ini. Cerita Darmadewa, Darmadewi sesungguhnya menekankan pentingnya hubungan dunia kehidupan ini, wartamana, hidupan saat ini dengan masa lalu. Jadi kita semua punya masa lalu.
yang menyebabkan masa ini terjadi. Dan tentu pertemuan itu akan menghasilkan masa depan. Jadi di dalam konsep inu wardemana kehidupan hari ini senantiasa terkait dengan kehidupan masa lalu atite dan kehidupan setelah kematian. Ya, setelah kematian nanti binu madi karmonya begitu, binu mites diki, bin ketemu aja adian pidan dalam bentuk yang berbeda, nama berbeda. Itu pesan penting. Yang kedua, bahwa dalam setiap kelahiran senantiasa akan dilengkapi dengan catatan-catatan yang akan dialami. Jadi tidak ada orang yang mulus. Selalu ada jalan berlikunya. Harus dilalui dan dicapai. Manusia hanya berusaha. Kita semua harus berusaha. Terus dengan tekun, dengan sistematik berusaha. Berbuat sebaik-baiknya. Melakoninya. Karena tugas kita adalah berbuat. Hasil Tuhan yang menentukan. Yang terakhir sekali lagi, kesombongan dan gelap mata, panggal, petaka, dan kehancuran. Kalau kita sombong, gelap mata, maka di sanalah pangkal kehancuran kita. Para pemirsa yang budiman, demikianlah pesan sesuluh yang dapat kami sampaikan pada episode kedua seri Bomantake ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.